Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nalajma, NIM 2052321. Di sini dalam video kali ini saya akan menjawab dua soal UAS harmonisasi sains dan agama, yaitu pentingnya harmonisasi sains dan agama bagi calon guru bahasa Inggris dan pemikiran leader Gusum. Jadi langsung aja, mata kuliah harmonisasi sains dan agama itu memiliki arti penting bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris karena membantu mereka memahami hubungan kompleks antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Nah, pemahaman ini itu penting untuk membentuk karakter dan pemahaman komprehensif siswa, serta menghindari konflik antara sains dan agama dalam proses pembelajaran. Nah, dalam konteks ini, pemikiran Nizar Gusum tentang kesesuaian ajaran Islam dan ilmu dengan ilmu pengetahuan itu memberikan perspektif yang kaya dan relevan. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama, arti penting harmonisasi sains dan agama bagi calon guru bahasa Inggris. Nah, jadi beberapa arti penting HSA bagi calon guru bahasa Inggris yaitu yang pertama, membangun pemahaman holistik. Nah, calon guru bahasa Inggris itu perlu memahami bagaimana sains dan agama saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang utuh tentang dunia. Nah, sains menjelaskan fenomena alam, sementara agama itu memberikan nilai moral dan etika untuk membantu manusia dalam berinteraksi dengan alam dan sesama. Dan dengan memahami harmonisasi ini, calon guru dapat membantu siswa mengembangkan perspektif yang lebih luas dan seimbang, sehingga mereka dapat melihat hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral yang mereka anut. Terus arti penting yang kedua adalah mendorong berpikir kritis. Harmonisasi sains dan agama itu mendorong kemampuan berpikir kritis dan analitis. Calon guru dapat mengajarkan siswa untuk mengevaluasi informasi dari berbagai sumber dan sudut pandang, termasuk sains dan agama. Nah, mereka dapat menganalisis argumen, membedakan fakta dan opini, dan juga membangun kesimpulan yang logis. Nah, kemampuan ini itu penting dalam menghadapi informasi yang beragam di era digital, di mana siswa perlu dilatih untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas dan kritis. Nah, arti penting selanjutnya yaitu menghindari konflik. Jadi pemahaman tentang harmonisasi sains dan agama itu dapat membantu menghindari konflik antara ilmu pengetahuan dan agama dalam proses pembelajaran. Nah, calon guru dapat menjembatani kesenjangan antara kedua domain ini dengan menunjukkan bagaimana keduanya dapat hidup berdampingan dan saling mendukung. Mereka dapat menjelaskan bahwa sains dan agama itu memiliki tujuan yang berbeda, yaitu menjelaskan alam dan memberikan nilai moral. Dan dengan demikian, itu konflik dapat dihindari dan proses pembelajaran dapat berlangsung secara harmonis, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Kemudian arti penting yang selanjutnya yaitu menjadi guru yang berimbang. Nah, calon guru yang memahami HSA dapat menjadi teladan bagi siswanya dalam berpikir rasional dan beriman. Mereka dapat menunjukkan bahwa kedua domain ini itu penting dalam kehidupan dan tidak perlu saling bertentangan. Dan dengan demikian, mereka dapat membantu siswa mengembangkan karakter yang seimbang, yaitu karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan didukung oleh pengetahuan ilmiah. Nah, hal ini tuh juga dapat mendorong siswa untuk menjadi individu yang lebih terbuka dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Nah, arti penting selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, SA itu dapat membantu calon guru meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Dengan memahami perspektif yang berbeda, mereka dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan ide-ide kepada siswa dari berbagai latar belakang. Mereka dapat menggunakan contoh-contoh dari kedua domain untuk membuat pelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Nah, untuk arti penting selanjutnya yaitu membangun hubungan yang lebih kuat dengan siswa. Jadi dengan memahami nilai-nilai agama yang dianut oleh siswa, calon guru dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif
dan mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk berbagi keyakinan dan nilai-nilai mereka. Selanjutnya yaitu mengatasi tantangan global. Di era globalisasi, siswa menghadapi berbagai tantangan yang kompleks seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan konflik antar budaya. Nah, SA ini dapat membantu calon guru untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan ini dengan memberikan mereka pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan nilai-nilai yang penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, tips selanjutnya yaitu memperkuat etika profesional. Jadi HSA dapat membantu calon guru untuk memperkuat etika profesional mereka. Dan dengan memahami nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam agama, mereka dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik. Nah, mereka dapat menjadi teladan bagi siswa dalam bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah membuka wawasan baru. Jadi HSA itu dapat membuka wawasan baru bagi calon guru dan juga siswa. Jadi mereka dapat mempelajari perspektif yang berbeda tentang dunia dan menemukan makna baru dalam kehidupan. Ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan semangat belajar yang lebih besar. Terus arti penting selanjutnya yaitu memperkuat kepercayaan diri. Jadi dengan memahami HSA, calon guru dapat merasa lebih percaya diri dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dari siswa. Pertanyaan itu baik tentang hubungan antara sains dan agama. Nah, mereka dapat memberikan jawaban yang bijaksana dan berwawasan luas yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Nah, selanjutnya yang soal kedua yaitu tentang pemikiran Nidal Ghosn tentang kesesuaian ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi beberapa pemikiran Nidal Ghosn tentang kesesuaian ajaran Islam dan ilmu pengetahuan itu ada 3, yaitu pendekatan kuantum, penafsiran berlapis, dan falsifikatif tasdik. Nah, yang pertama yaitu pendekatan kuantum. Jadi Nidal Ghosn itu seorang ilmuwan dan penulis Muslim mengusulkan pendekatan kuantum dalam memahami hubungan antara Islam dan sains. Pendekatan ini menekankan bahwa tidak ada pertentangan fundamental antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Ia berpendapat bahwa Al-Quran sebagai kitab suci Islam itu mengandung banyak pesan tentang alam semesta dan sains yang dapat ditafsirkan dengan menggunakan metode ilmiah modern. Nah, pendekatan ini membuka ruang bagi dialog antara sains dan iman yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang keduanya, yaitu tentang sains dan agama. Kemudian yang kedua, penafsiran berlapis. Nah, Nidal ini menekankan pentingnya penafsiran berlapis terhadap Al-Quran. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memiliki makna yang beragam dan dapat dipahami dengan berbagai perspektif, termasuk perspektif ilmiah. Nah, penafsiran ini itu tidak hanya terbatas pada makna literal, tetapi juga mencakup makna simbolik dan metaforis. Dan dengan demikian, Al-Quran dapat diinterpretasikan secara kontekstual dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini itu penting untuk mendorong pemikiran terbuka dan inovatif dalam pendidikan. Dan yang terakhir tentang falsifikatif tasdik, yaitu Nidal Ghosn itu juga mengusulkan konsep falsifikatif tasdik, yaitu pendekatan yang menggabungkan metode ilmiah dengan nilai-nilai agama. Metode ilmiah itu digunakan untuk menguji hipotesis dan teori, sementara nilai-nilai agama itu memberikan kerangka moral dan etika untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi dengan demikian, sains dan agama itu dapat saling melengkapi dan mendukung dalam pencarian kebenaran.
Nah, pendekatan ini dapat membantu calon guru mengajarkan siswa untuk menghargai sains sebagai alat untuk memahami dunia, sekaligus menghormati nilai spiritual yang mereka anut. Nah, jadi selain 3 pemikiran Nidal tadi, itu ada beberapa pemikiran Nidal lagi yang lebih khusus, yaitu yang pertama adalah sains sebagai sarana ibadah. Jadi, Nidal berpendapat bahwa penelitian ilmiah yang dilakukan dengan niat yang tulus dan metode yang benar itu dapat dianggap sebagai bentuk ibadah. Ini bukan berarti sains itu menggantikan ibadah ritual, melainkan menambahkan dimensi spiritual pada kegiatan ilmiah. Nah, dengan memahami ciptaan Allah melalui sains, kita semakin menghargai kebesaran dan kekuasaannya, sehingga penelitian menjadi bentuk penghambaan dan pengakuan atas kekuasaan ilahi. Dan definisi ibadah dalam konteks ini itu meluas dari ritual formal menjadi usaha memahami ciptaan Allah. Selanjutnya, yang kedua yaitu dialog antara sains dan agama. Nidal itu menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara ilmuwan dan ulama. Dialog ini bukan mencari titik temu yang memaksakan, tapi untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari titik temu yang harmonis. Nah, definisi dialog di sini itu adalah pertukaran ide dan perspektif yang saling menghormati, bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang hubungan antara sains dan agama, bukan untuk menyelesaikan sebuah perdebatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendidikan berbasis keterbukaan. Nidal itu menganjurkan sistem pendidikan yang mendorong rasa ingin tahu, pertanyaan, dan eksplorasi. Nah, siswa itu didorong untuk berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, dan meneliti berbagai perspektif, termasuk sains dan agama. Nah, definisi pendidikan berbasis keterbukaan ini itu adalah pendekatan pembelajaran yang menghargai keragaman pemikiran dan mendorong siswa untuk membentuk pemahaman mereka sendiri melalui investigasi dan diskusi terbuka. Kemudian selanjutnya adalah konteks sejarah. Nah, memahami sejarah sains dalam peradaban Islam itu memberikan perspektif yang penting. Nidal itu menunjukkan bahwa Islam pada masa kejayaannya itu sangat mendukung perkembangan sains. Definisi konteks sejarah di sini itu adalah pemahaman bagaimana perkembangan sains itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan agama pada masa lalu. Nah, jadi terkhusus dalam Islam gitu. Nah, ini penting untuk menepis anggapan bahwa agama itu selalu bertentangan dengan sains. Nah, yang kelima ya selanjutnya yaitu adalah integrasi nilai-nilai etika. Jadi penelitian ilmiah itu harus dijalankan dengan integritas dan etika yang tinggi. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab itu harus diintegrasikan dalam proses penelitian untuk memastikan bahwa sains digunakan untuk kebaikan umat manusia. Jadi definisi integrasi nilai-nilai etika adalah penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek penelitian ilmiah. Terus kemudian yang keenam yaitu perlunya reformasi dalam pendidikan. Jadi sistem pendidikan itu perlu direformasi untuk menciptakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan sains dan agama. Nah, ini akan menghasilkan individu yang memiliki pemahaman yang lebih holistik dan seimbang tentang dunia. Definisi reformasi pendidikan di sini yaitu perubahan
dasar dalam kurikulum dan metode pengajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang komprehensif. Dan terus untuk yang ketujuh, yaitu sains sebagai alat untuk memperkuat iman. Jadi penemuan ilmiah itu bukannya melemahkan iman, justru dapat memperkuat keyakinan seseorang terhadap Tuhan. Nah, semakin kita memahami kompleksitas alam semesta, semakin kita mengagumi kebesaran dan kekuasaan Sang Pencipta. Jadi definisi sains sebagai alat untuk memperkuat iman adalah pandangan bahwa pemahaman ilmiah tentang alam semesta itu dapat memperkuat keyakinan religius seseorang dengan menunjukkan keajaiban ciptaan Tuhan. Jadi kesimpulannya, harmonisasi sains dan agama itu merupakan konsep penting yang perlu dipahami oleh calon guru bahasa Inggris. Dan dengan memahami hubungan kompleks antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama, itu mereka dapat menjadi guru yang berimbang, mendorong berpikir kritis, dan menghindari konflik dalam proses pembelajaran. Nah, pemikiran Nidal Kusum ini tentang kesesuaian ajaran Islam dan ilmu pengetahuan itu memberikan perspektif yang kaya dan relevan untuk memahami harmonisasi ini. Jadi melalui pendekatan kuantum, penafsiran berlapis, dan falsifikatif testing, Kusum menunjukkan bahwa sains dan agama itu dapat hidup berdampingan dan saling mendukung dalam pencarian kebenaran, jadi tidak bertentangan. Dan dengan demikian, calon guru tidak hanya dapat membekali siswa dengan pengetahuan ilmiah, tetapi juga membentuk karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.